Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ribi Ananda Putri dengan NIM 208230037. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Dimensi 3. Yang pertama, kita masuk ke pengertian dimensi 3. Pasti itu dimensi 3. Dimensi 3 merupakan bangun yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Dimensi 3 juga sering disebut dengan bangun runduk. Dimensi 3 terdiri dari titik, garis, dan bidang. Adapun titik, titik adalah bagian terkecil dari bangun ruang. Ia tidak memiliki ukuran. Titik biasa diberi nama huruf kapital, misalnya Pi, Q, R, S, dan lain. Nah, bisa kita lihat di gambar ini, kalau dua titik dihubungkan, maka terbentuklah garis. Di sini ada titik P dan titik Q. Dan garis yang menghubungkannya disebut dengan garis PQ. Nah, kita lanjut ke garis. Garis adalah bangun satu dimensi karena yang memiliki panjang. Garis dapat ditulis dengan dua huruf kapital seperti garis PQ atau dengan satu huruf kecil seperti garis Q. Nah, jika garis PQ diberi nama huruf kecil seperti F, maka garis PQ juga disebut sebagai garis F. Nah, kita lanjut ke bidang. Bidang adalah bangun dua dimensi karena memiliki panjang dan lebar, tapi tidak memiliki ketebalan. Nah, bidang biasa dinamai dengan huruf Yunani, seperti alfa, atau dari nama titik-titik di sudut bidang, seperti A, B, C, D. Biasanya, nama bidang diambil dari huruf Yunani seperti alfa, atau dari 4 titik sudutnya, seperti bidang A, B, C, D, keduanya sah digunakan. Nah, kita masuk ke bangun ruang. Adapun yang pertama yaitu sisi. Sisi merupakan daerah yang membatasi bangun ruang tersebut. Contoh seperti di gambar ini yaitu sisi depan, sisi atas, sisi samping. Sisi depan A, B, E, F, sisi atas E, F, G, H, dan sisi samping G, C, F, G. Nah, yang kedua yaitu rusuk. Rusuk itu perpotongan antara dua garis. Di gambar ini, contohnya AB, AD, AE, EF, dan GH. Adapun yang ketiga yaitu titik sudut, yaitu titik potong antara beberapa rusuk. Nah, contohnya titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, F, G, dan H. Nah, yang keempat, diagonal sisi, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut dengan yang berhadapan pada sisi. Nah, contohnya di sisi A, B, E, F, diagonalnya adalah AF, BE. Nah, di sisi EFGH, diagonalnya EG, FH. Yang kelima, diagonal ruang, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada bangun ruang. Nah, di gambar contoh A ke G, B ke H, C ke E, dan D ke F. Terakhir, bidang diagonal, yaitu bidang yang melalui dua rusuk berhadapan yang tidak terletak pada satu bidang. Di gambar, contohnya bidang AC, GF, atau bidang BD, FH. Oke, yang pertama itu kubus. Adapun pengertian kubus, nah kubus adalah
Bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang persegi yang semua sisinya sama panjang dan kongruen satu sama lain. Nah, setiap sisi kubus berbentuk persegi, nah dan luas satu persegi bisa dicari dengan rumus sisi kali sisi atau S kuadrat. Dapat kita lihat, ada total 6 sisi pada kubus, yaitu depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Nah, karena ada 6 sisi pada kubus, maka luas permukaan totalnya adalah 6 dikali sisi kali sisi atau bisa ditulis juga 6 dikali S kuadrat. Nah, mari kita lihat contoh soal di samping. Di sini diketahui rusuk kubusnya adalah 8 cm. Nah, maka kita akan mencari luas permukaannya dengan memasuki rumus luas permukaan, yaitu luas permukaan sama dengan 6 dikali S kuadrat sama dengan 6 dikali sisi tadi kan 8, maka kita masuki 8 kuadrat sama dengan 6 dikali 8 dikali 8, 64. Nah, sama dengan 6 dikali 64, yaitu 384 cm kuadrat. Nah, ingat ya, karena kubus mempunyai 6 sisi persegi yang sama, maka kita cukup mengalihkan luas satu sisi dengan angka 6. Yang kedua, balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi panjang. Nah, setiap sisi berpasangan dengan sisi yang kongruen atau sama ukurannya. Nah, kita bisa lihat balok ini punya sisi atas, bawah, A, B, C, D, E, F, G, H, depan, belakang, yaitu A, B, F, E, C, D, G, H, kiri dan kanan, A, D, E, H, dan B, C, F, G. Nah, sekarang kita masuk ke rumus luas permukaan balok. Nah, itu dari mana? Nah, kita mempunyai 6 sisi. Nah, 3 pasang sisi itu adalah panjang dikali lebar. Nah, itu di sisi atas dan sisi bawah. Nah, ada lagi panjang dikali tinggi. Itu di sisi depan dan sisi belakang. Nah, sedangkan lebar dikali tinggi itu pada sisi kiri dan sisi kanan. Nah, masing-masing punya 2 sisi yang sama, jadi dapatlah luas permukaan balok yaitu 2 panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, kita bisa lihat contoh di samping. Nah, diketahui panjang balok ini yaitu 12 cm, lebarnya 7 cm, dan tingginya 8 cm. Nah, untuk mencari luas permukaannya, kita masuk ke rumusnya. 2 dikali PL ditambah PT ditambah LT sama dengan 2 dikali, kita masukkan nilai panjangnya berapa? 12, lebarnya dikali, berarti dikali 7 ditambah 12 dikali 8, yaitu 8 itu kan tinggi balok, ditambah lebarnya 7, tingginya 8, berarti 7 dikali 8. Nah, kita hitung 12 dikali 7, 84, 12 dikali 8, 96, 7 kali 8 yaitu 56. Nah, kita jumlahkan yang di dalam kurung 84 ditambah 96 ditambah 56 yaitu 236. Berarti kita kalikan, berarti 2 dikali 236 yaitu 472 cm kuadrat. Maka luas permukaan pada balok tersebut yaitu 472 cm kuadrat. Yang ketiga, limas. Nah, teman-teman, limas itu bangun ruang yang bagian bawahnya berupa segi banyak. Nah, dan semua sisi sampingnya segitiga yang bertemu di satu titik
atas yang kita sebut dengan titik puncak. Nah, limas dibagi menjadi beberapa jenis, nah tergantung bentuk alasnya. Kalau alasnya segitiga, nah disebut limas segitiga. Nah, kalau alasnya segi empat, disebut limas segi empat. Nah, dan seterusnya. Ini limas segi lima dan segi enam. Nah, untuk menghitung luas permukaan limas, nah kita tinggal jumlahkan luas alas tambah jumlah sisi tegaknya. Nah, misalnya di sini, untuk limas segitiga, nah rumus luasnya yaitu setengah kali alas kali tinggi ditambah 3 kali luas sisi tegak. Nah, sebelumnya sudah kita ketahui rumus luas permukaan limas itu tergantung pada bentuk alasnya. Nah, kita lihat contohnya di sini. Kalau alasnya persegi, nah kita tinggal memakai rumus sisi kali sisi ditambah 4 kali luas sisi tegak. Nah, kalau alasnya segi 5, nah kita akan menghitung ya pakai rumus 1,72 kali sisi ditambah 5 kali luas sisi tegak. Itu pun juga kalau alasnya segi 6. Kita pakai 2,598 dikali sisi ditambah 6 kali luas sisi tegak. Nah, adapun contoh di bawah, di sini kita akan menentukan luas permukaan limas dengan alas berbentuk persegi. Nah, kita ketahui bahwa sisinya itu 6 dan tingginya itu 10. Nah, maka jika kita masukkan rumusnya itu luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Nah, karena ini persegi, maka sisi kali sisi berarti 6 dikali 6 ditambah 4 dikali alas kali tinggi per 2. Nah, 6 kali 6 kan 36 ditambah 4. Alasnya berapa? 6. Jadi 6 dikali tingginya 10 berarti 6 kali 10 per 2. Maka kita dapat 6 kali 10 itu 60 per 2 yaitu 30. Berarti 4 dikali 30 itu kan 120. Maka 36 ditambah 120 yaitu 156 cm. Maka luas permukaan pada limas tersebut yaitu 156 cm. Lanjut yang ketiga yaitu prisma. Nah, prisma ini adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 2 bidang sejajar dan kongruen, nah sama bentuk dan ukuran, nah yaitu alas dan tutupnya di atas. Nah, beberapa bidang tegak yang menghubungkan sisi-sisi alas, nah itu disebut dengan sisi tegak. Nah, kalau alasnya segitiga, maka disebut dengan prisma segitiga. Nah, ini. Nah, kalau alasnya segi 5, nah maka ini disebut dengan prisma segi 5 dan seterusnya. Nah, alas dan atap prisma ini bentuknya sama dan sejajar. Nah, sisi tegaknya itu yang menghubungkan sisi alas ke atas. Nah, ini sisi tegaknya. Nah, adapun rumus luas permukaannya yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, kenapa begitu? Karena 2 buah alas, nah luasnya itu dihitung dengan 2 kali. Nah, dan beberapa sisi tegak, nah jumlahnya itu tergantung bentuk alasnya. Nah, semuanya dihitung dari keliling alas dikali tinggi. Nah, adapun contoh soalnya di sini kita diminta menghitung luas permukaan prisma segitiga. Nah, di sini kita mengetahui alas segitiganya yaitu 18 cm, tinggi segitiganya yaitu 12 cm, dan sisi miring segitiganya yaitu 18 cm, dan tinggi prisma panjang antara dua segitiga yaitu 35 cm. Nah, langkah pertamanya kita memasuki rumusnya. 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, gunakan rumus luas segitiga. Ini luas alas segitiga karena kita mencari prisma segitiga.
setengah dikali 18 dikali 12, nah itu 108, maka 2 dikali 128 cm. Nah, ditambah ini kita mencari keliling alasnya, berarti keliling alasnya itu 18. Maka 18 tambah 18 ditambah 18, nah yaitu 54 cm, dikali tinggi prismanya, yaitu 35 cm. Nah, 2 dikali 108 cm kuadrat ditambah 54 dikali 35 cm itu 216 cm kuadrat. Ini dikali ini, hasilnya ini. Nah, 54 dikali 35 hasilnya 1850 cm kuadrat. Lalu dijumlahkan, berarti 216 ditambah 1890 sama dengan 2106 cm kuadrat. Maka didapatlah luas permukaan pada prisma segitiga ini yaitu 2106 cm kuadrat. Nah, yang terakhir ada kerucut. Nah, kerucut adalah bangun ruang yang memiliki satu alas berbentuk lingkaran. Ada lagi satu sisi melengkung, nah disebut selimut, dan satu titik puncak. Adapun bagi bagian kerucut di sini, R ini adalah jari-jari alas, T ini tinggi kerucut, nah tegak lurus pusat alas tersebut, dan S itu garis pelukis atau selimut, yaitu sisi miring ke tepi alas. Nah, adapun rumus luas permukaan kerucut, yaitu luas alas ditambah dengan luas selimut. Nah, di sini kita ketahui luas alas yaitu Pi kali R kuadrat, dan luas selimutnya yaitu Pi kali R kali S. Nah, maka kita gabungkan. Nah, karena ini sama-sama ada Pi, maka kita bisa sederhanakan faktorisasinya. Dengan faktorisasi, maka menjadi Pi kali R dikali R tambah S. Nah, kita masuk ke contoh soal. Di sini kita akan menentukan luas permukaan kerucut pada gambar di bawah ini. Dan dapat kita ketahui jari-jarinya yaitu 7 cm dan selimutnya atau sisi miringnya yaitu 18 cm. Nah, maka kita masukkan rumusnya Pi R dikali R tambah S. Nah, karena nilai Pi-nya itu 22/7, nah maka kita kalikan. R-nya berapa? 7. Berarti 22/7 dikali 7. Kita masukkan nilai jari-jarinya. R tambah S. 7 ditambah 18. Berarti 22/7 dikali 7 yaitu 22. 7 ditambah 18 yaitu 25. Maka 22 dikali 25 yaitu 550 cm kuadrat. Maka luas permukaan pada kerucut ini yaitu 550 cm kuadrat. Baiklah, sekian penjelasan dari materi dimensi 3 dan bangun ruang. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.